tentang sumber data. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sumber data kependudukan. Sebelumnya kalian kan udah belajar ya, salah satu sumber data kependudukan itu ada sensus. Kemudian nanti ada dua sumber data lagi, yaitu apa? Ada survei penduduk dan juga registrasi penduduk. Nah, untuk materi yang sensus, udah bisa kalian pelajari di video yang lainnya yang sudah saya unggah juga di YouTube. Kemudian kita akan masuk ke materi survei. Ya, survei penduduk. Apa sih survei penduduk itu? Sebagai pengumpulan data kependudukan, sama halnya dengan sensus. Hanya saja bedanya kalau sensus itu kan dilakukan berapa? 10 tahun sekali ya. Kalau survei penduduk itu dilakukan bisa 5 tahun sekali, bisa 2 tahun sekali, bisa 4 tahun sekali. Nah, tergantung kebutuhan. Apabila misalkan di suatu negara itu terjadi bencana alam yang sangat hebat, misal 2010, antara rentang 2010 sampai 2020, ya, 10 tahun itu terjadi bencana alam di tahun 2015. Kan kalau kita menunggu sensus lagi, itu kan terlalu lama ya Mbak. Sedangkan kalau bencana alam biasanya menyebabkan terjadinya kematian dan lain sebagainya. Maka bisa digunakanlah apa? Survei penduduk ini. Nah, survei penduduk ini merupakan metode pengumpulan data sama seperti sensus, ada peristiwa demografi dan juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi. Misalkan mau bertanya pekerjaannya apa untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin gaji masyarakat itu misalkan tinggi di atas 3 juta, di atas 4 juta, maka bisa diperkirakan penduduk Indonesia itu sejahtera kayak gitu ya. Tetapi kalau survei ini tidak ke seluruh penduduk, hanya untuk penarikan sampel saja atau beberapa orang saja. Misalkan penduduk Indonesia adalah 1 juta orang. 1 juta, anggap aja 1 juta. Nah, 1 juta ini biasanya kalau survei sampel itu menggunakan 10%-nya bisa ya, bisa menggunakan 50%-nya dari jumlah penduduk. Itu tergantung kebutuhan. Kalau misalkan 50% dari 1 juta berarti berapa? 500.000. Nah, 500.000 orang ini nanti akan disurvei, akan ditarik sampelnya kayak gitu. Atau mungkin anggap aja dalam satu kelas itu ada 20 anak. Ya, mau disurvei yang diambil itu hanya 5 anak yang dikasih pertanyaan. 5 anak ini dianggap mewakili dari seluruh jumlah penduduk kelas ini, 20 orang gitu ya, yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Setelah ditetapkan sebagai kawasan yang bisa mewakili, maka baru dilakukan perhitungan. Nah, orang yang mewakili sampel sebagai sampel ini disebut juga responden, gitu ya. Lanjut, ada contoh survei yang pernah dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Ini merupakan lembaga pemerintah yang berwenang berkaitan dengan statistika, perhitungan tentang jumlah penduduk, ya, perhitungan angka-angka yang berkaitan dengan data demografi, ekonomi, dan sosial penduduk. Ada survei yang dinamakan Susenas. Ini adalah survei sosial ekonomi nasional. Nah, ini khusus untuk apa? Keadaan sosial ekonomi penduduk secara keseluruhan dengan cara mengambil sampel. Misalkan Indonesia ada 5 pulau besar. Tiap pulau ini nanti diambil sampel 1.000 orang, 1.000 orang, 1.000 orang. Yang ditanyain tentang ekonomi dan sosialnya. Lalu bisa nanti diperkirakan, oh ternyata Pulau Jawa itu kondisi sosial ekonominya lebih baik dibandingkan pulau yang lainnya. Terus pulau apa lagi itu menduduki peringkat kedua, kayak gitu ya Mbak. Jadi semuanya ini bisa dengan memperhatikan tadi karakteristik yang dianggap mewakili.
Lalu juga ada SUPAS, survei penduduk antar sensus. Ini apa? Untuk mendapatkan angka jumlah penduduk secara keseluruhan dan biasanya dijadikan bahan rujukan dari representasi jumlah penduduk Indonesia setiap kurun waktu tertentu. Nah, akan saya kasih lihat nih. Ini adalah SUPAS ya, survei penduduk antar sensus di tahun 2015. Ini yang mengeluarkan dari BPS juga. Maksudnya apa? SUPAS ini jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil SUPAS 2015 sebanyak 255,18 juta jiwa. Dibandingkan dengan sensus maupun survei penduduk sebelumnya, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dalam jangka waktu 15 tahun dari 2000 sampai 2015. Berarti ini apa? Ini kan membandingkan hasil sensus di tahun 2015 dengan hasil survei di tahun 2015. Karena apa? Di tahun 2006, di tahun 2009 ini kan banyak terjadi bencana. Ya, kalau mau menggunakan data 2020 itu terlalu lama sehingga bisa dibandingkan ini. Nah, ini Mbak, ini yang dinamakan SUPAS. Jadi data penduduk dalam kurun waktu tertentu itu nanti dibandingkan. Nah, sebelum kita mengetahui jumlah penduduk yang nyata dengan melakukan sensus di 2020 kayak gitu. Lanjut, berdasarkan tipenya, survei demografi dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada survei yang bertahap tunggal, ada bertahap ganda maupun bertipe kombinasi. Survei bertahap tunggal ini gimana? Survei yang menjaring data peristiwa, mengajukan pertanyaan kepada responden mengenai kejadian demografi yang dialami masa lalu dan pada periode tertentu. Ini misalkan ya, si Ani, ada namanya Ani. Si Ani ini disurvei oleh BPS. Nah, ketika Ani disurvei oleh BPS di tahun 2015, Ani disuruh menyatakan bahwa misalkan anggota keluarganya di tahun 2010 itu bagaimana, lalu 2014 bagaimana, dan lain sebagainya. Tetapi hanya 1 kali pertanyaan aja. Cuma sekali ditanya gitu. Ditanyanya cuma sekali. Tetapi kalau survei yang bertahap ganda ini, ketika Budi di tahun 2010 udah pernah disurvei, lalu ada survei lagi di tahun 2000, misalkan 2013, Budi disurvei lagi. Nanti di tahun 2000, misal 2017, Budi juga disurvei lagi. Jadi bertahap ganda, artinya 1 orang ini dilakukan survei ini berulang-ulang kali. Tetapi kalau yang bertahap tunggal ini hanya sekali aja ditanyainnya. Yang terakhir adalah survei bertipe kombinasi, dilakukan dengan cara menggabungkan cara survei tahap tunggal tadi atau ganda dengan cara registrasi. Registrasi apa? Registrasi penduduk ya. Jadi udah disurvei iya, nanti data registrasinya juga dikombinasikan. Benar apa enggak sih orang tersebut misalkan menyatakan di rumahnya ada 10 orang. Kayak gitu. Nah, ini nanti di cross check gitu ya. Apa itu registrasi penduduk? Kita pahami lagi di materi berikutnya.